membutuhkan sisi tema tentang pekerjaan ini tidak bisa dipungkiri dalam rumah tangga itu ada butuh sisi bab ini ya. Nah, kenapa kemudian Rasulullah SAW juga melarang ya namanya puasa wisol atau puasa menaun itu dilarang ya, karena itu mengabaikan sisi-sisi kebutuhan manusiawi kita. Nah, karena manusia ini diciptakan oleh Allah memang di tengah antara binatang dan malaikat yang seperti sebelumnya pernah saya sampaikan ya. Ada sisi memang jiwa kita diminta untuk naik ke langit, tapi di sisi lain jangan lupa kaki kita masih menginjak bumi ya. Kita masih butuh makan, minum, bekerja, dan kebutuhan lainnya. Nah, makanya bab ini diantara sekian rentetan kebutuhan rumah tangga juga. Makanya perlu ada tema ini ya. Di situ judul besarnya Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ash. Kitab itu bab besar ya dalam sebuah buku, bab adab-adab mencari mata pencaharian dan kehidupan. Kemudian wafadluhu keutamaannya, wasihatul muamalah dan sahnya interaksi kita dalam hal bekerja itu, sah tidaknya ya. Wa ma yata'allaqu bidzalik dan apa yang berkaitan dengan itu. Sebelum saya masuk ke tema, coba kita merenungkan perjalanan bapak dan ibu kita pertama ya, Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Coba terbayang enggak oleh kita misalnya saat sebelumnya mereka kan hidup di surga. Secara umum semua kebutuhannya kan terpenuhi, gitu ya. Apa yang mereka hadapi setelah mereka turun ke dunia gitu kan. Yang kemudian kebutuhannya mau tidak mau mereka harus mencari sendiri. Ya. Dari situlah kemudian perbedaan itu berbeda ya, perbedaan itu nyata yang dihadapi oleh mereka itu. Ya kan? Di surga semua tersedia dengan baik ya kan? Nah, kemudian Allah sebelum menurunkan ke dunia itu sudah membekali Nabi Adam dan secara khusus Nabi Adam diberikan ilmu ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam ini seluruhnya ilmu semuanya ya, kepada Nabi Adam ini ya. Nah, turun ke dunia itu kan tidak bawa apa-apa itu Nabi Adam dan Ibnu Hawa itu. Ya kan? Karena bagian dari sanksi pelanggaran keduanya itulah diturunkan ke dunia dan disitulah awal ujian bagi keduanya karena turunnya tidak langsung bertemu, harus berpisah dulu lama ya. Kemudian baru bisa ada usaha manusiawi yang harus dilakukan dari sisi mencari pasangannya yang terpisah. Kemudian dari sisi bagaimana caranya bertahan untuk bisa makan dan minum di dunia yang dunianya baru, ya kan? Berbeda dengan dunia yang ada di surga. Lingkungannya baru, berbeda sama sekali dengan yang ada di surga. Nah, tapi hati keduanya itu masih terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang pelanggaran dan terus diulang-ulang doa keduanya itu. Rabbana atina Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Nah, dari situ keseimbangan dibutuhkan ya oleh kita semua ini. Satu sisi kita butuh agama untuk menjadi benteng dan bekal kita ke depan, kembali kepada Allah dan kembali ke rumah pertama surga insya Allah. Tapi di sisi yang lain kita masih harus bergelut ya dengan dunia ini atau berinteraksi nempel dengan dunia ini. Nah, disitulah ada tuntutan untuk pekerjaan ini ya. I'lam
awal babnya ini, i'lam annallaha subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi. Ya. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan lembut kemahabijaksanaannya yang lembut menjadikan dunia ini memang daro tasabubin wakti sabin. Jadi Allah menjadikan dunia ini memang tempat untuk sebab akibat ya. Tasabub itu adanya hukum sebab akibat, waktu sab dan tempat untuk bekerja, beraktivitas. Ya. Aktivitas untuk apa? Untuk dua sisi. Yang pertama, tarotan lil ma'ash, ya, wa tarotan lil ma'ad. Ya. Jadi aktivitas manusia itu dua sisi ya. Yang satunya untuk ma'ash. Ma'ash itu kehidupan duniawi, kebutuhan sisi-sisi manusiawi yang bersifat dunia, makan, minum, bekerja dan sebagainya. Tapi wa tarotan lil ma'ad. Sisi yang lain untuk kembali ya. Ma'ad itu tempat kembali ke akhirat. Ke surga khususnya. Nah, wa nahnu nuridu adab at-tijarat was-sina'at wa daruratil iktisab wa asbabiha wa nasrahuha ya. Kami di sini akan menyampaikan tentang adab-adab bisnis. Ya, tijarah itu bisnis ya. Was-sina'at juga adab-adab tentang produksi. Sisi produksi dan yang berkaitan dengan itu. Kalau tijarah lebih ke menjualnya langsung, ini lebih ke membuat produk ya. Wa daruratul iktisab dan pentingnya mencari atau pentingnya bekerja, mencari mata pencarian ya sehari-hari. Wa asbabiha dan sebab-sebab pekerjaan itu dan akan kami jelaskan berikutnya ini. Pertama, pasal tentang fadlul kasbi wal hatsu alaihi. Keutamaan bekerja dan perintah untuk bekerja. Jadi tidak benar kalau misalnya Islam itu hanya memperhatikan sisi akhirat saja. Karena tadi ya, untuk tetap menjaga keseimbangan dibutuhkan dua-duanya bisa berjalan seimbang. Ya. Bahkan di masa Umar bin Khattab itu ada orang itu di masjid terus ya. Kemudian Umar nanya, setiap masuk masjid ada orang itu. Ada orang itu. Nanya, ini siapa dia? Tanya kepada yang lain sebelum bertemu dia. Terus tanya, siapa yang memberi nafkah dia ini? Saudaranya. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah saudaranya itu lebih baik daripada orang ini. Akhirnya orang itu dihampiri oleh Umar dan kemudian menyatakan agak dengan keras ya. Umar menyatakan, ukhruj. Karena Umar tahu bahwa sudah beberapa kali ada di situ. Ukhruj dan mengambil informasi ya, ngecek bahwa yang menafkahi adalah saudaranya, berarti dia nggak bekerja. Nah, kemudian Umar langsung seakan seperti menghardik begitu. Ukhruj fa innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ya. Keluar kamu sekarang karena langit itu tidak turun hujan emas dan perak. Langit itu tidak turun hujan emas dan perak, turunnya hujan air ya. Maka harus dicari dulu baru kemudian bisa menumbuhkan rezeki. Ya. Nah, itu contoh-contoh yang terjadi di masa para sahabat ya, bahwa mereka juga bekerja. Ya. Mereka juga bekerja. Nah, di sini faslun fi fadlil kasbi wal hathi alaihi. Ada perintah untuk menuju ke sana. Apa dasarnya? Dalam Al-Qur'an ada beberapa ini disebutkan tentang pekerjaan. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ya kan? Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan telah kami jadikan siang, seluruhnya siang ya, itu ma'asya, tempat untuk mencari mata pencaharian kehidupan itu. Dari pekerjaannya. Itu ma'asya. Nah, ini sudah sunatullah menghendaki
siang itu untuk manusia untuk bekerja. Nah, terus bagaimana sekarang ada kerja yang shift malam dan sebagainya. Itu pengecualian. Ya, secara umum bahwa Allah secara umum menjadikan siangnya itu untuk bekerja dan malamnya untuk istirahat. Nah, sama misalnya pada saat kita membaca di surat Al-Jumu'ah terakhir gitu ya. Begitu sholat Jumat selesai dari sisi-sisi untuk menaikkan jiwa kita ke langit karena ibadah ya. Faida qudiyatis shalah, jika sholatnya selesai, ya kan? Fantashiru fil ard, ya kan? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah. Carilah karunia Allah. Itu perintah juga, maka keseimbangan butuh kita cari ya, keseimbangan itu pada titik itu. Fadzakarahu fi ma'ridil imtinan. Nah, jadi ayat ini Allah sebutkan dalam konteks pemberian. Imtinan itu pemberian. Seperti memang Allah sudah siapkan bahwa siang untuk bekerja. Silahkan kalian beraktivitas di situ. Nah, itu lebih kepada karunia Allah kepada manusia, diberikan jatah siang itu untuk ma'asya. Ya. Ma'asya untuk mencari kehidupan. Bekal kehidupan di dunia. Kemudian Allah juga berfirman, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Ya, dari kata ma'isyah ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Dan Allah, kami telah menjadikan bagi kalian di dalamnya, dalam dunia itu, ma'ayish qalilan. Ya. Tempat mencari kehidupan sedikit. Ya karena memang dunia sementara kan. Sebanyak apapun dunia yang didapat itu sementara dan kecil, sedikit menurut Allah dibandingkan nikmat Allah di akhirat, gitu kan? Apalagi di surga. Ya. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Tidak banyak memahami, tidak banyak menyadari bahwa aktivitas manusia di dunia ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau kita kembali kepada kisahnya Nabi Adam dan Nabi Bunda Hawa itu ya, adaptasinya bagaimana kira-kira, gitu kan? Antara yang awalnya kehidupannya serba tersedia di surga itu, begitu kemudian pindah ke dunia, nah itu harus mencari sedikit demi sedikit kembali. Nah, itu kira-kira setelah mendapatkan yang sedikit itu rasa syukurnya itu Masya Allah kira-kira kan begitu ya. Nah, karena sebelumnya tersedia langsung, bisa langsung apa saja bisa. Tapi begitu di dunia mereka harus mencari. Mencari pertama pasangannya yang belum ketemu. Ya, kemudian bekal selama mencari pasangan itu apa yang bisa dimakan di dunia ini. Keduanya tidak dibekali apa-apa, tapi dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, alhamdulillah, keduanya berhasil, ya, sampai turun-temurun dan adanya kita sekarang. Ya. Kemudian yang berikutnya, faja'alaha ni'mah. Ya. Jadi bekerja ini, dunia menjadi tempat kehidupan ini, itu nikmah. Faja'alaha ni'mah. Wa talabu syukri 'alaiha, dan Allah meminta untuk agar manusia ini bersyukur kepadanya. Kalau menyadari bab ini ya. Menyadari bab ini ya, diberikan kehidupan, diberikan kekuatan untuk bekerja, kesempatan dan seterusnya ya. Kesempatan beribadah itu harus kita sadari dan kita bersyukur. Seberapapun yang kita dapatkan, ya, ataupun juga seberapa banyak juga ibadah yang kita laksanakan, meskipun menurut kita belum maksimal, perlu kita syukuri, ya, perlu kita syukuri. Wa qala ta'ala, kemudian ayat berikutnya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian, bukan suatu kesalahan bagi kalian,
jika kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Karunia ini maksudnya rizki ya, yang ada di dunia itu. Artinya tidak ada dosa, cuma sama, jangan sampai berlebihan gitu kan. Jangan sampai berlebihan. Jadi patokannya itu berlebihannya itu. Karena manusia diberikan nafsu sehingga cenderung berlebihannya ada. Ya. Makanya berlebihan ke arah pingin segera menuju surga, padahal dia masih hidup dan ada di dunia, itu juga berlebihan. Ya. Tapi sebaliknya, berusaha berlebihan mengejar dunia sampai lupa dengan ibadah dan keimanannya, itu juga berlebihan. Padahal dia nanti tempat kembalinya ke akhirat, bukan di dunia saja hidupnya itu. Nah, berada dalam keseimbangan itulah manusia itu diuji ya, menyeimbangkan dirinya sendiri. Satu sisi dia ingin segera kembali ke tempat lahir awalnya di surga, tapi di satu sisi yang lain ya, dia juga masih harus bergulat dengan kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian wafil hadis, dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tolabul halali jihad, mencari pekerjaan yang halal itu bagian dari jihad ya. Ada notnya nomor 1 ini, coba kita cek di bawah. Diriwayatkan oleh Al-Qadha'i fi Musnad Syihab dari Ibnu Abbas, Abu Naim dari Ibnu Umar, wa fi sanadihi Marwan, wa qala fil mizan tarawwatahu fi muqarrati hadis. Tapi hadisnya dianggap di notnya ini ada namanya orang ini Marwan As-Sudi ya. Disebutkan bahwa dia kurang bisa dipercaya hadisnya. Wa auradalahu min munkarati hadal hadis, termasuk hadis yang mungkar. Ya. Kalaupun hadisnya tidak sahih misalnya, tapi itu tidak bertentangan dengan tadi ayat-ayat tadi yang di atasnya ya. Jadi hadis dhaif, hadis yang tidak sah pun, kalau maknanya itu tidak menyelisihi ayat atau hadis yang kuat di atasnya, itu boleh diamalkan, tapi tidak diyakini dari Nabi. Kita meyakini dengan ayat di atasnya atau hadis yang kuat di atasnya. Ya. Hadis yang lemah ini dalam bab fadilah, ini kan fadilah ya. Fadilah itu menyemangati kita semua untuk sisi bekerja ya. Nah, itu boleh diamalkan, tapi tidak diyakini dari Nabi kalau memang hadisnya bermasalah. Nah, patokannya apa ya? Tadi beberapa ayat tadi sudah cukup untuk menjadi patokan bahwa Islam menganjurkan kita mencari mata pencaharian sehari-hari ya, pekerjaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, riwayat yang kedua, innallaha la yuhibbu al-'abdal muhtarif. Sungguh Allah mencintai seorang hamba yang muhtarif, itu mahir dalam bekerja. Nah, tidak hanya bekerja terus asal-asalan, tapi dia memang mutkin ya. Mutkin itu dia ahli dalam pekerjaannya itu. Karena dalam hadis yang lain, Allah suka, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Amal pekerjaan yang mutkin. Sungguh Allah suka kepada seseorang yang kalau dia bekerja itu an yutkinahu. Ya, itqan itu dia sampai menjadi ahli di bidang itu, di bidang pekerjaannya. Profesional ya di bidang itu. Nah, itu yang hadis, kalau yang hadis itu kuat ya. Coba kita cek hadis ini, notnya nomor 2 di bawah. Riwayat Tabrani wa Ibnu Adi min hadis Ibnu Umar juga wa dha'afah, dan dilemahkan, wa rawahul Baihaqi tafarrada bihi ya, wa qala Ibnul Jauzi hadis la yasih. Ibnul Jauzi pengarang Minhajul Qasidin yang sebelumnya ya, itu dianggap tidak sah. Kemudian muttaribul hadis laisa bidzalik laisa bisyai,
Qala An-Nasa'i la yuktab hadithuhu, jadi rawi itu dianggap bermasalah, sama hadisnya dianggap bermasalah, tapi ada hadis penguat yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa Allah mencintai orang yang jika bekerja dengan kalimat lain an yutqinahu. Kalau ini al-muhtarif ya. Nah, ini yang lemah ini. Tapi hadis yang lain kuat. Termasuk ayat di atasnya menguatkan ya. Wa fi afradil Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kalau ini hadisnya sahih. Ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi. Ya, tidaklah seseorang itu memakan makanan khairan, lebih baik daripada dia makan dari hasil kinerjanya sendiri. Itu yang tadi yang dilakukan oleh Umar untuk menyuruh orang dalam masjid terus itu dia untuk bekerja sendiri, tidak mengandalkan saudaranya menafkahi. Ya. Nah, jadi ini dasarnya ya, bahwa Allah ma'akala ahadun ta'aman, tidaklah seseorang makan makanan ya khairan min an yakula, sebaiknya bagi dia untuk memakan dari hasil kinerjanya sendiri. Kenapa? Wa inna nabiyallahi Dawud kana yakul min amali yadihi. Bahwa nabi saja, Nabi Daud ya. Ini contohnya di sini Nabi Daud. Bahwa Nabi Daud itu makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Karena Nabi Daud itu kalau bahasa kita sekarang, beliaunya pandai besi ya kan. Membuat baju perang besi itu dan seluruh perlengkapan perang ya. Dan beliau menghasilkan nafkah dari pekerjaannya itu ya. Tapi tidak kemudian menonaktifkan kenabiannya, tidak. Bisa berjalan bersama-sama. Tapi juga beliau harus bekerja ya kan. Jadi belum tidak jaminan seorang nabi itu tidak bekerja ya, tapi tetap harus bekerja. Wa fi haditsin akhar anna Zakaria kana najjar. Dalam riwayatnya yang lain bahwa Nabi Zakaria juga beliau sebagai najjar. Najjar itu tukang kayu. Dan bukan suatu aib, beliau nabi tapi juga tukang kayu. Ya. Bukan aib ya, itu pekerjaan mulia. Dan para ulama banyak yang seperti itu ya, seperti dalam tokoh madhab Abu Hanifah itu beliau juga pedagang kain. Beliau ulama yang diantara 4 madhab itu, beliau ulama yang terkaya karena beliau pedagang kain ya. Kemudian berikutnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Adam alaihissalam, Nabi Adam apa pekerjaannya ya, seperti tadi ya, beliau harus adaptasi dengan dunia baru daripada dunia sebelumnya di surga ya. Jadi harus, bahasa kasarannya kan ceker-ceker begitu ya. Nah, karena Adam alaihissalam harros itu mengolah tanah ya, karena adanya di hadapannya tanah. Sekarang belum ada apa-apa, bumi kan belum ada isinya apa-apa, yang ada tanah. Nah, dia sebagai petani di situ ya. Harus itu mencangkul. Nah, dia dengan bekal ilmu yang Allah berikan di surga itu, akhirnya dia harus menggunakan ilmu itu untuk kemudian bagaimana bisa bertahan dengan kehidupan dunia ini kan. Nah, bagaimana dia harus survive dengan kehidupan dunia ini yang berbeda dengan kehidupan surga sebelumnya gitu. Itu merubah mindset total itu kan. Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu kan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan supaya tetap bisa kenyang, bisa bertahan ya. Ya mau nggak mau harus menanam. Karena tidak tersedia lagi seperti yang ada di surga. Proses kemudian pertumbuhannya juga tidak cepat seperti yang ada di surga misalnya kan. Kalaupun menanam dia harus nunggu sampai tumbuh. Itu hukum sebab akibat itu di dunia sudah berlaku. Ada sebab tahapan, ada sebab ya rentang waktu ya.
Itu adaptasinya, Masya Allah itu. Coba kita bayangkan ya bagaimana adaptasi itu dilakukan oleh kakek moyang kita ini ya. Kemudian Nabi Nuh juga sebagai tukang kayu juga. Makanya beliau diperintah membuat kapal itu karena memang beliau punya pengalaman di sisi itu. Ya. Karena doa Nabi Nuh itu kan setelah sekian puncak ya tingkat kesabarannya Nabi Nuh habis kira-kira begitu, baru berdoa kan, mengatakan la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya, itu doa pamungkasnya dipakai. Jadi setiap nabi itu dibekali oleh Allah bahasa kita dengan doa pamungkas ya. Semua nabi itu sudah menggunakan doa pamungkasnya di dunia. Kecuali Nabi Muhammad, doa andalannya itu disimpan di akhirat menjadi syafaat bagi kita semua insya Allah. Ya. Itu coba Nabi Muhammad tidak menggunakan kesempatan doa mustajabnya itu saat beliau hidup. Karena beliau sadar umat beliau itu tidak hanya yang ada di masa beliau. Ya kan? Coba saking memikirkan umatnya itu ya. Beliau menunda doa pamungkasnya itu tidak dipakai saat itu. Tapi ditunda untuk seluruh umat yang ada sampai hari kiamat nanti, dan itu dipakainya nanti. Itu betapa beliaunya itu kan sebenarnya sangat mencintai umatnya. Tapi semua nabi yang ada itu karena ditugaskan untuk kepada umat tertentu, tidak kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Nah, mereka sudah menggunakan doa-doa pamungkasnya termasuk Nabi Nuh. Ya Allah, jangan biarkan orang yang tidak beriman hidup lagi di dunia. Itu doanya Nabi Nuh ya. Akhirnya oleh Allah beliaunya diperintah untuk membuat perahu itu. Dan beliau karena sudah punya ilmu di bidang itu karena beliau sebagai tukang kayu. Nah, cuma yang jadi cibiran kok membuat perahu yang nggak ada lautnya kan. Nah, tapi begitulah hikmah Nabi, para Nabi ya. Bahwa para Nabi itu siap ya dengan segala tantangan yang ada. Tapi kemudian kalau beliaunya di saat membuat perahu dicibir, begitu banjir bandang datang, kira-kira siapa yang mencibir gitu kan. Nah, itu pernyataan Allah juga dalam ayat ya. Kalau kalian dulu yaskhor itu mengolok-olok ya. In taskhuruna minni fa inni agak lupa saya redaksi ayatnya. Maka saya akan mengolok-olok kalian pada suatu saat nanti. Artinya jika banjir itu sudah datang, perahu sudah siap, nah siapa yang akan selamat? Kira-kira begitu. Kemudian Nabi Idris, nah, ini riwayat Ibnu Abbas ya yang menyatakan. Nabi Idris apa pekerjaannya? Dia sebagai penjahit khayyatan ya. Jadi Nabi tidak kemudian mengandalkan rizki langsung datang dari langit. Mereka juga harus bekerja ya, mencari nafkah bekal untuk dunia mereka. Nabi Ibrahim ya dan Nabi Lut itu sebagai petani juga ya, zarra'aini. Wa Ibrahim wa Lut zarra'aini. Kemudian wasoleh, Nabi Soleh itu pedagang ya. Nabi Daud seperti yang saya sampaikan tadi, dia zarradan ya. Dia bahasa kita pandai besi ya, yang membuat besi ya, untuk bisa jadi baju besi, perisai, pedang dan sebagainya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai pengembala kambing di masa kecilnya, dan sempat juga jadi pedagang Nabi Muhammad ya, karena sempat diajari oleh pamannya Abu Thalib berdagang di Syam ya kan? Juga sebelum menikah beliau berdagang dengan modal dari calon istrinya ya, sebelum mengenal Khadijah.
Itu karena itulah ya, karena amanahnya itulah kemudian Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad ya. Nah, para nabi semuanya itu di samping posisi beliau sebagai nabi ya, tapi juga mereka juga butuh masih bekerja. Makanya saat kemudian kisah Abu Bakar begitu menjadi khalifah ya, menjadi pengganti Nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, begitu setelah dilantik dan kondisi sudah stabil, akhirnya Abu Bakar ini mau seperti biasa karena beliau pedagang ke pasar, mau ke pasar. Kemudian bertemu Umar, ditanya oleh Umar, mau kemana Anda ini? Nah, saya mau ke pasar. Kalau enggak, siapa yang akan menanggung keluarga saya ini? Nah, dari situlah Umar memberikan inisiatif ya. Karena Abu Bakar harus juga mengurusi umat dan posisinya sudah bukan nabi, maka kemudian oleh Umar sudahlah, kemudian nanti akan diberikan. Jadi kisah gaji pertama itu atau pengganti waktu ya yang tersita itu, kisah awalnya itu di masa Abu Bakar itu. Tapi itu pun tidak banyak, diambilkan dari Baitul Mal oleh Umar itu 2 dirham ya, 2 dirham. Karena Abu Bakar harus juga memberikan waktunya untuk mengurus negara Madinah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian setelah itu berkembang dan seterusnya semakin rapi, semakin tertib di masa Umar bin Khattab ya, proses administrasi kenegaraan yang ada di Madinah itu. Nah, tapi sebelumnya Nabi sudah juga mencontohkan ya, bahwa para nabi-nabi ini juga ternyata mereka bekerja juga ya. Wa amal athar faru ya anna Luqman al-Hakim qala libnihi. Nah, dalam asar itu riwayat ya. Faruya diriwayatkan bahwa Luqman al-Hakim yang tertera dalam surat Luqman ya. Nah, ini beda pendapat para ulama. Apakah Luqman statusnya sampai kepada tingkat nabi atau beliau hanya sebagai seorang wali? Nah, itu beda pendapat. Sebagian menganggap sebagai nabi, sebagian wali. Tapi secara umum karena Luqman tidak termasuk dari 25 nabi yang harus diimani secara rinci, maka Luqman termasuk pada seorang wali ya. Nah, kalaupun beliau sampai kepada nabi, tidak wajib kita imani secara detail karena tidak masuk dalam 25 nabi yang wajib diimani detail ya. Sama dengan malaikat yang wajib diimani detail itu kan 10. Apakah malaikat hanya 10 itu? Enggak tentunya ya. Malaikat sangat banyak jumlahnya. Ini nabi juga sama, nabi itu ratusan. Wajib diimani secara detail dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu 25. Qala libnihi, beliau berkata kepada anaknya, ya bunai, ista'in bil kasbil halal. Ya, ista'in itu mintalah bantuan atau carilah ya. Ista'in bil kasbil halal. Carilah pekerjaan yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun qad illa asabahu salatsa khisalin. Kenapa harus mencari pekerjaan yang halal? Karena seseorang itu jika dia fakir selamanya, itu akan ditimpa 3 hal. Kalau dia dari sisi bab harta atau mata pencaharian ini lemah, ya itu Luqman Hakim ini kan terkenal hakimnya, bijaksana dia, ya makanya masuk diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau dia fakir selamanya, dia akan tertimpa 3 hal. Yang pertama, rikotun fidini. Rikotun fidini. Rikoh itu rapuh, ya tipis atau rapuh. Agamanya nanti akan rapuh, gitu kan?
Nah, ya, ini yang kita tidak inginkan ya. Ada banyak contoh ini bahwa kadang orang yang rapuh begini ya, diberikan apa iming-iming beberapa rupiah saja itu sudah bisa berubah gitu kan, bisa berubah. Nah, karena dia memang butuh secara materi dia butuh dan belum mampu memaksimalkan potensi dirinya untuk bekerja. Ya. Akhirnya ya ditawari apa begitu dia ikut. Itu maksudnya rikotun fidini. Jadi agamanya mengkhawatirkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan kan, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu ya menjadikan seseorang kufur. Ya, menjadikan seseorang kufur itu bisa kufur nikmat atau bisa bahkan keluar dari agama. Naudzubillah. Itu karena awalnya itu karena dia butuh secara materi. Nah, kenapa kemudian dalam bab zakat itu kan salah satu dari 8 golongan penerima zakat itu kan ada mu'allafati qulubuhum, ya kan? Mu'allafati qulubuhum itu orang-orang yang masih butuh dilunakkan hatinya. Itu mereka dapat porsi zakat itu ya, supaya mereka tadi secara kejiwaan semakin kuat ke arah agamanya, tidak malah menjauh. Ya. Karena ada santunan dari sisi dana ini ya, materi. Nah, itu yang tidak kita khawatirkan kalau kemudian kita tidak mampu mencari kerja yang halal. Ya. Nah, itu satu yang dikhawatirkan. Yang kedua, dha'fun fi aklih. Ya, lemah pemikirannya, lemah akalnya. Orang yang tadi ya, yang iftakor ya, yang tidak mampu mencari pekerjaan halal, dia akan lemah dalam pemikirannya. Apa sebabnya? Karena nggak stabil tadi. Fitrah kemanusiaannya belum stabil. Kalau nggak stabil ya dia bisa, coba kita kiaskan ya, kita analogikan dengan motor ya, mesin itu ya. Kalau dia nggak stabil, misalnya olinya telat atau bensinnya kemasukan air, itu kan nggak stabil. Dan kemudian bunyinya kalau kita gas begitu kan nggak stabil. Nah, manusia juga begitu. Kalau dia nggak stabil, dia ya begitu, nyendal-nyendal gitu kan. Dha'fun fi akli, termasuk dalam akal dan pemikirannya. Atau bisa jadi bahkan mati. Ya. Motor tadi ya, kalau dipaksakan bisa mati, harus diservis dulu, distabilkan lagi. Ya. Wadhahabun, berikutnya yang ketiga tadi ya, yang dikhawatirkan kalau tidak mampu bekerja, mendapatkan harta yang halal, agamanya rapuh, akalnya lemah, wadhahabu muru'atihi. Ya, kewibawaannya akan hilang. Ya. Kewibawaannya akan hilang. Nggak direken sama orang ya. Diremehkan orang. Nah, itu yang perlu juga kita perhatikan ya. Nah, kemudian wa'adzamu min hadhil khisal, dan yang lebih berat lagi dari 3 tadi, konsekuensi dari kalau tidak bekerja mendapatkan pekerjaan yang halal, istighfafun nasi bihi. Ya, diremehkan orang. Ya, jadi wibawanya hilang, orang juga mencibir dan sebagainya. Disitulah kenapa para nabi tadi juga bekerja. Nah, mereka sudah bekerja saja itu masih dicibir. Para nabi itu kan masih dianggap orang hina, dianggap bukan apa-apa dan seterusnya ya. Itu para nabi, ujian mereka itu. Padahal mereka sudah bekerja, sudah punya pekerjaannya sendiri, tidak mengandalkan orang-orang atau dari umatnya itu ya. Nah, jadi istighfafun nasibi kan sangat ya tidak kita inginkan kan, seperti ini maka kita harus menyeimbangkan di sisi duniawi. Bukan kita cinta dunia, enggak, tetap ya, wal akhiratu khairun wa abqa.
Ya kan? Di surat Al-A'la itu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita butuh bekal untuk ke sana. Salah satu bekalnya ya bekerja. Ya. Salah satu bekalnya ya kita butuh makan, butuh minum. Ya, butuh makan, butuh minum. Maka puasa menaun, puasa nyambung sampai malam, atau bahkan puasa sampai esok harinya, itu kan tidak boleh. Nah, itu menzalimi kebutuhan fisik manusianya, gitu kan. Kenapa begitu maghrib harus segera, sunnahnya segera membatalkan. Supaya energinya pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali. Kemudian qilali Ahmad, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, tokoh mazhab Hambali, ma taqul fi rajulin jalasa fi baitihi au masjidihi. Beliau ditanya, bagaimana pendapat Anda kepada seseorang yang dia duduk saja di rumah atau duduk saja di masjid? Faqala la a'malu syai'an hatta ya'tini rizki. Kemudian orang yang duduk itu di masjid atau di rumah itu dia berujar, saya tidak akan mengerjakan sesuatu sampai rizki saya datang. Hatta ya'tini rizki. Qaulan Nabi SAW, tidakkah orang itu tadi itu mendengar sabda Nabi ya Muhammad SAW mengatakan, innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Ya. Kemudian sungguh Allah itu menjadikan rizkiku di bawah ya ujung tombakku. Ya. Artinya ada usaha dulu gitu ya. Ada usaha dulu baru Allah akan memberikan rizki gitu ya. Innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Termasuk juga Imam Ahmad menyebutkan juga qala hina dzakara tayr, menyebutkan riwayat tentang filosofi burung itu ya. Ini juga hadis sahih. Burung itu begitu malam kan dia istirahat. Pagi dia pergi berusaha kan. Taghdu khimasan ini ya. Taghdu itu di waktu pagi, dia perginya kosong. Apa bahasanya itu? Tempat makanannya di lehernya itu ya. Nah, itu taghdu himasan, burung itu kan nggak punya simpanan ya. Nah, dia pergi aja begitu dalam kondisi lapar, tapi di sore hari wataruhu bitonan. Sore hari dia balik kenyang, pulangnya kenyang. Bawa nyimpan untuk anak-anaknya saja di rumahnya itu di apa namanya disuapi begitu ya, dikeluarkan lagi sebagian dari tempat makanan di lehernya itu kan. Nah, itu juga seperti itu manusia butuhnya ya. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia pergi pagi hari dalam kondisi lapar. Wa taruhu, nah, itu mencari kan kemana-mana dia. Burung itu ya. Wa taruhu, kemudian kembali dalam kondisi kenyang. Ya. Wa kana ashabu Rasulullah SAW, nah, juga contoh yang lain bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu yattajiruna fil barri wal bahr. Masya Allah ya. Mereka juga bekerja di darat dan di laut. Ya. Wa ya'maluna fi nakhlihim. Ada yang bekerja lagi sebagai petani. Nakhlun itu kurma ya. Pohon kurma ini. Mereka karena rata-rata penduduk Madinah itu dia petani. Kalau penduduk muhajirin dari Mekah itu pedagang. Ya. Wal qudwatu bihim. Ini qudwah. Qudwah itu menjadi contoh utama itu mereka kan. Contoh kita utama itu Nabi, kemudian hasil langsung didikan Nabi, itu para sahabat. Ya. Tentu contoh dari semua sisi ya. Contoh dari semua sisi, dari sisi pekerjaan, dari sisi keimanan, dari sisi dan seterusnya ya, kehidupan mereka. Nah, di sisi itulah perlu kita gali terus ya inspirasi tentang banyak sisi dari kalangan para sahabat itu termasuk tidak
kalah pentingnya di sisi bab pekerjaan ini. Ya. Nah, jemaah sekalian, bukan berarti kemudian kita melupakan di sisi akhirat, tidak. Perlu kita seimbangkan, ya, perlu kita seimbangkan. Nah, saya kira itu dulu yang bisa disampaikan. Bab tentang fadilah, ya, keutamaan bekerja. Apa namanya, di bab ini. Nah, untuk bab yang di atasnya nanti kita lanjutkan di setelah Ramadan. Kemudian pertemuan berikutnya kalau masih ada nanti kita lanjutkan bab ini saja. Saya kira itu. Mohon maaf kekurangannya. Dan nanti kita lanjutkan untuk tahsinnya insya Allah.